banyak yang nanyain, pengen tahu nih, karena mereka semua teman-teman di Opsi TV itu pada tahunya Bang Umar itu di Surabaya. Oh iya, benar. Nah, kenapa Bang Umar, tema kita hari ini nih, kenapa Bang Umar lebih memilih Jakarta daripada Surabaya? Daripada Surabaya. Wah, seperti itu. Ya. Gimana Bang Umar? Silakan. Ya, jadi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Opsi TV dan juga para Ivan Villa dan Mualim, subscriber yang ada di Opsi TV. Jadi pertanyaan bagus ya yang disampaikan Bang Sinchan ya. Siap. Jadi kenapa gua ke Jakarta? Kan domisili gua kan di Surabaya. Betul. Nah, pasti ada dong banyak pertanyaan yang mesti gue jawab kan gitu. Jadi gue punya alasan kenapa gue ke Jakarta. Nah, sebagai seorang mualaf, yang namanya mualaf itu kan pasti itu banyak apa ya, macam kayak ujian kan gitu. Iya, betul. Nah, saya itu sebenarnya ada sakit dari dulu. Sejak gue Kristen, terus Judaism, hijrah ke Islam itu dari Kristen gue udah sakit gitu. Sakit itu di pencernaan. Jadi tujuan gue ke Jakarta itu sebenarnya berobat. Berobat Bang Sinchan. Jadi di Surabaya gue udah banyak konsultasi dengan dokter spesialis dalam untuk penyakit internis. Nah, bahkan ada yang menyarankan untuk bedah kan gitu ya. Mau nggak mau harus bedah nih. Tetapi yang di Surabaya menyuruh gua untuk gua konfirmasi dulu nih ke rumah sakit yang awal kan gitu. Nah, kebetulan dulu gua sebelum hijrah ke Islam itu kan gua kan gawe kan di Jakarta tuh. Ikut kayak event pameran segala macem. Oh, serius mau? Iya. Jadi kayak dulu waktu gua di Kristen tuh masih ikut kayak event-event gitu, pameran baju di mall-mall kayak gitu. Nah, itu gue udah sakit sebenarnya, udah sakit di pencernaan, makanya gue sering konsultasi sama dokter spesialis dalam Bang Sinchan. Nah, tapi dulu kan masih belum COVID kan? Nah, belum COVID, gue masih terus apa ya, check up ke rumah sakit dan akhirnya tahun 2000 berapa itu ada COVID tuh. Nah, gue pulang ke Surabaya, semua apa ya, kalau dibilang finansial di COVID itu kan pada turun semua itu Bang Sinchan. Semuanya kita juga kena dampak kan gitu. Betul. Nah, habis itu ya gue masih berobat gitu loh. Dan akhirnya gue kenal yang namanya debat, akhirnya gue dari Kristen pindah ke Judaism sampai hijrah ke Islam. Nah, itu sakit masih belum sembuh Bang Sinchan. Jadi ketika gue bersahadat kurang lebih 2 tahun yang lalu itu masih sakit saya. Masih sakit, dan akhirnya gua sering konsultasi sama dokter kan, spesialis dalam atau yang bisa dikenal dengan internis kan gitu. Bahkan di rumah sakit Mitra Keluarga dan rumah sakit Unair di Surabaya itu saya udah disarankan untuk harus operasi nih katanya gitu. Nah, di situ gua disuruh nih ke rumah sakit awalnya di mana. Nah, gue ingat gua waktu dirawat pertama itu di Adi Husada tuh di Jakarta. Salah satu rumah sakit di Jakarta, dan gua harus minta konfirmasi kan gitu. Makanya gua nekat nih ya. Beberapa bulan yang lalu gua udah nekat Bang Sinchan. Gua berpikirnya begini nih. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah memilih gua jadi Islam, pasti Allah yang akan sediakan kan gitu ya. Betul. Jadi gua berserah diri aja nih. Dalam arti apapun yang terjadi nanti ya gue berserah sama Allah kan gitu. Akhirnya gue berangkat dari Surabaya ke Jakarta, itu nyampe di tempatnya si Andre kan. Mualaf Prince, gue nyampe tempat si Andre, dan gue harus tinggal di tempat yang harus benar-benar dekat sama rumah sakit. Yang tipe B. Kalau di tempat Andre kan tipe C. Tapi gue udah disuruh kalau nggak tipe B ya tipe A kan gitu. Jadi akhirnya gue cari nih yang deket yang mana nih antara Adi Husada dengan tempatnya Bang Antri. Ternyata ada nih di Cibubur. Nah, di Cibubur tahu sendiri kontrakan itu kan paling murah kan 1.500.000 kan kayak gitu. Akhirnya gue inisiatif, ya udah gue tinggal di apartemen kan gitu.
Wah, apartemen Cibubur ya. di Cibubur kan gitu. Nah, gue berpikirnya ini biaya dari mana ya kan gitu ya. Iya. Tapi gue lebih apa ya, lebih kayak enak aja gitu tinggal di situ. Yakin aja sama Allah ya. Jadi pasti ada lah, pasti ada. Jadi mulai dari gua sakit sampai sekarang itu kalau dikalkulasi Bang Sincan, itu udah ratusan juta lah. Kalau udah dihitung ya, mulai dari USG, konsultasi dokter spesialis bedah dan segala macam, sampai saya ngurus BPJS lagi kan. BPJS sudah telat beberapa, kurang lebih 2 tahun kan gitu. Nah, sebelum gua dapat BPJS lagi tuh kalau dikalkulasi tuh udah ratusan juta mungkin gua habis untuk berobat. Sekarang tahu sendiri, rumah sakit aja kalau IGD itu sekali masuk udah gopek lah ya. Gopek 400 500 atau B ya. Iya, nah kayak gitu. Nah, gua berserah diri aja nih ya. Dan akhirnya gua nyampe di Jakarta, gua cuma mau bilang, ya Allah, kamu boleh ambil apa yang ada dalam diriku kan gitu ya. Semua deh. Silakan diambil, tapi tolong satu, jangan ambil keislaman saya bilang gitu. Saya itu doanya gitu. Terus habis gitu gua udah istilahnya udah pasrah kan gitu. Ini mau gimana ya, gua ini harus dioperasi kan gitu-gitu. Kalau nggak dioperasi gua nggak sembuh tuh. Tapi tetap gua optimis gitu loh. Pastilah, masa gua menyembah Tuhan yang salah kan gitu, nggak mungkin dong. Karena gua udah pelajari 3 agama kan gitu. Ya. Dari Kristen, Yahudi, dan terakhir Islam gitu loh. Nah, setelah gue masuk Islam ini, bukannya gue malah tambah sembuh kan gitu. Ya. Malah sering gue sakit, tapi gue berpikir mungkin ini ujian yang harus gue lewatin kan gitu, Bang Sincan. Dan itu gue lewatin Bang Sincan, mulai dari seminggu 2 kali gue masuk IGD ya kan. Akhirnya gue nyampe di Jakarta. Alhamdulillah bi khair. Mulai saya sampai di Jakarta sampai sekarang gue nggak pernah masuk IGD. Alhamdulillah. Nah, itu. Ya Allah, alhamdulillah, amin. Nah, saya itu pernah habis makan buang air besar, itu keluar kayak hitam gitu. Nah, sejak saat itu gue berpikir kok nggak ada rasa nyeri gitu ya. Jadi gue berpikir mungkin ini udah sembuh tapi nggak full kan gitu ya. Mungkin itu penyakit. Nah, kan gitu. Ya. Biasanya dulu Bang Sincan itu kalau sudah nyeri di sini ya, di kanan sini itu kan dia ke sini nih. Itu bisa nyampe 7 jam 6 jam. Dan gua harus dibawa ke IGD, dan itu gua harus opnam gitu. Harus opnam ya. Tapi sekarang itu kalau nyeri tuh Bang Sincan, sengkring gitu udah paling 2-3 menit hilang dia. Oke, ya. Gua berpikir mungkin yang hitam-hitam itu tadi yang udah keluar. Tapi gue juga berpikir nggak mungkin dong Allah ini mau langsung digituin kan, nggak mungkin. Mungkin gue juga berpikir begini ya, karena Islam itu agama yang logika. Kalau sampai gue dikasih kesembuhan sama Allah full, mungkin gue lupa nih, lupa ibadah, lupa sholat, lupa tahajud kan gitu. Dan gue berpikir gue seneng gitu loh kalau Allah tuh mengizinkan gue sakit kan kayak gitu. Ibaratnya begini, gue selalu diingatkan gitu. Kadang kalau ngerasa nyeri gitu kan, gue langsung ngomong, ya Allah, la haula quwata illa billah. Nah, serahin sama Allah ya. Nah, kayak gitu-gitu Bang Sincan. Jadi gue bersyukur gue dikasih sakit, itu semua bagi saya itu bagi penghapus dosa gue gitu. Di sisi lain, gue diingatkan nih, mumpung gue masih bisa bernafas, gue masih diingatkan dengan hal-hal yang kayak sakit gitu. Tapi alhamdulillah bi khair, gue udah hampir 3 bulan ini nggak masuk rumah sakit gitu. Nah, kayak gitu Bang Sincan. Jadi intinya gua ke Surabaya, ke Jakarta itu dalam rangka berobat. Oke, ini buat pemirsa Opsi TV, Beteng Hari Channel, Bang Umar boleh ngerokok nih. Boleh, silakan. Tapi nggak berpengaruh sama pencernaannya kan? Gua berserah mau loh. Oke, berserah mau loh. Jadi pindahnya Bang Umar dari Surabaya ke Jakarta itu bukannya buat gaya-gayaan atau buat pengen mengadu nasib di Jakarta. Sebenarnya Bang Umar juga senang di Surabaya karena memang penyakitnya berarti ya. Iya. Karena ada memang gangguan pencernaan, ada penyakit yang memang harus dibedah. Harus dibedah, dan memang rumah sakit yang siap untuk itu semuanya, yang lengkap lah itu adanya di Jakarta. Dan ya alhamdulillahnya setelah di Jakarta
Bang Umar juga udah berangsur pulih. Ya kita minta doanya juga buat dari teman pemirsa Opsi TV sama Benteng Hati Channel. Bagi yang mau. Oke. Jadi sekaligus doa dan ya kalau misalnya ada sedikit uang lebih atau apa bantuan dana, menurutku nggak ada masalah. Karena itu membantu semua orang, membantu apapun segala macam. Saya belajar dari teman saya namanya Bang Aang Opik. Ente kenal nggak Bang Aang Opik? Tahu gua kemarin dia jadi amir. Oh jadi amir. Jadi amir. Itu aneh banyak belajar dari dia masalah sedekah. Iya. Jadi dia punya moto hidup itu setiap hari berbuat baik. Itu yang keren banget yang aneh pegang dari kata-kata dia. Jadi dia pengen setiap hari dia selalu berbuat baik. Nah, buat teman-teman yang ingin pada berbuat baik, ya nggak ada masalah. Nanti bisa hubungin Opsi TV atau Benteng Hati Channel. Kita terima semuanya dan kita insya Allah amanah. Oke. Kita tanya Bang Umar lagi nih. Boleh. Nah, Bang Umar, kan nih sekarang banyak nih para mualaf nih Bang Umar, yang pada ngeluh nih. Aduh, saya setelah jadi mualaf kok susah ya? Kok saya Allah malah jauh kayak gini. Banyak itu loh Bang Umar. Ini bukan satu dua Bang Umar. Saya setelah saya berkenalan dengan mualaf itu, mereka pada lebih stres setelah masuk Islam Bang Umar. Jadi kok cobaannya ada aja. Ya mungkin salah satunya kawan kita lah, Jesslyn Tia Lestari. Itu juga nggak enak-enak banget itu. Jadi ada aja juga masalahnya. Terus ada juga teman kita siapa namanya? Si A lah, si A si B sih. Iya tadi udah si A si B lah. Kalau Jesslyn itu sahabat kita, jadi nggak pernah sebut. Tapi kalau Jesslyn dia sanggup sama kayak Bang Umar, kuat dia. Nah karena di sampingnya deket sama orang-orang yang memang yang bisa udah senior. Di situ ada Ibu Baby, ada Ibu Ina yang selalu menjaga bagaimana supaya dia bisa konsisten di keislamannya. Nah, yang mereka yang nggak deket sama orang-orang yang kayak gini nih, saya takut Bang. Gimana Bang? Coba dikasih tips Bang buat mualaf yang memang baru pada mualaf nih, yang pada dapat cobaan Bang. Mungkin Bang Umar juga cerita aja, ada juga mungkin setelah mualaf itu. Jadi pertama itu ya emang harus pasrah kita sama Allah ya kan. Saya itu kalau masalah keluarga, rumah nggak ada kan gitu. Rumah ada tapi kan punya orang tua. Apalagi gua kan mualaf tuh. Setidaknya orang mualaf dari dulunya Kristen pindah ke Islam tahu sendiri kayak gimana kan gitu ya. Nah terus habis gitu gua udah yatim piatu. Udah nggak ada orang tua kan gitu. Terus gua mau tinggal di mana kan gitu. Itu pertama itu. Kalau gua mau istilahnya ada rumah segala macam, gua bisa balik ke Kristen lagi. Tapi gua nggak mau memilih itu gitu. Kayak kesannya itu kehidupan gua kok kayak mengandalkan orang kan gitu ya. Gua pengen itu gua benar-benar bergantung hanya kepada Allah gitu loh. Jadi gua berpikirnya gini Bang Sincan, gua kasih ide buat teman-teman mualaf yang istilahnya lagi kesusahan. Hidup itu pas-pasan aja gitu loh. Pas nggak ada uang ada yang ngasih kan gitu. Pas kita lagi susah ada yang ngebantuin. Jadi kita nggak terlalu muluk-muluk gitu. Gua pengen ini yang terlalu realistis. Itu boleh gitu loh. Tapi kita juga harus introspeksi diri gitu loh. Islam itu memilih kita supaya kita diuji gitu loh. Sampai di mana iman kita. Dan kalau kita udah diuji iman kita sampai di mana, maka nanti kalau kehidupan yang akan datang kita sudah tepat gitu loh. Tepat hidup di jannah kan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mualaf yang istilahnya kesusahan, santai aja kan gitu. Nggak mungkin kok Allah itu ngasih cobaan yang melebihi kapasitas kita sebagai seorang manusia. Allah itu tahu ya kan, kita yang terbatas ini nggak mungkin Allah yang tak terbatas terus ngasih cobaan kepada manusia yang terbatas ini melebihi kemampuan kita. Pasti Allah kasih jalan gitu. Nah kayak gitu Bang Sincan. Jadi tetap enjoy aja kan gitu. Tapi kalau Bang Umar sendiri ada itu cerita yang paling Bang Umar sampai akhirnya ya Allah, gue pengen pindah ke agama lain aja dah. Kayaknya begitu. Ada gak kayak gitu? Ada sih, tapi gue
nggak terlalu apa ya, waktu gua udah bener-bener nggak ada uang sama sekali tuh Bang Sincan, nggak ada uang, sakit gua masih sering kambuh, dan gua mau nggak mau harus cari uang kurang lebih itu 10 juta untuk ngebayar BPJS gua yang udah telat 2 tahun. BPJS gua kelas 1 itu ada 2 orang dan gua harus ngebiayain dua-duanya 300, kalau satu kan 150 tuh. Kalau telat 2 tahun total dari BPJS itu sampai sekarang ada buktinya Bang Sincan. Itu kurang lebih 7.800.000 berapa gitu. Terus dari mana gua bisa dapat uang segitu? Bagi gua itu banyak kan gitu ya. Pada saat itu ya. Terus habis gitu gua ada, ya Allah, ini kok semacam kayak gua itu down gitu loh. Nah, gua teringat nih ya. Teringat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Nah, gua teringat di situ bagaimana beliau itu di tanah Taif tuh. Dia udah berdakwah, dilemparin orang sampai pipinya tertembus dari kanan ke kiri, darahnya ditadai gini, sampai ditanya sama sahabatnya, kenapa kok darahmu kok tadai, bukankah malaikat bisa menghukum mereka? Baginda Rasulullah ngomong, ya kan, aku mengasihi mereka gitu. Nah, gue berpikirnya begini, kalau baginda Rasulullah sebagai panutan saya, pemimpin saya seperti itu, beliau manusia kan gitu. Beliau manusia, beliau nabi, mengajarkan akhlak kepada kita, dan itu menjadi panutan kita. Jadi mau nggak mau gue harus mencontoh beliau kan gitu. Jadi pengorbanan gue kalau dibandingkan dengan pengorbanan baginda Rasulullah itu jauh kan gitu. Kalau baginda Rasulullah bisa, kenapa gue enggak kan gitu. Intinya di situ. Sama-sama manusia. Iya. Cuma bedanya beliau nabi dan beliau mengajarkan kepada kita untuk istiqomah. Gitu. Masalahnya gini Bang Sincan, ilmu itu kalau kelihatan pasti manusia bisa kan gitu. Sementara yang nggak kelihatan aja kita bisa kan gitu. Apalagi yang kelihatan kan gitu. Jadi ketika gua down, gua ngelihat nih sosok baginda Rasulullah. Bagaimana dia dimusuhi, bagaimana dia seperti itulah. Nah, gua ngelihat dari situ gitu loh. Kalau beliau bisa mengajarkan kepada umatnya, maka umatnya harus bisa kan gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus bisa kan gitu. Jadi gitu. Apalagi baginda Rasulullah pernah ngomong nih, umat akhir zaman itu adalah umat yang dikasih sama baginda Rasul. Tapi gua nggak mau ngecewain beliau kan gitu. Sampai gua ngomong, ya Allah, kalau ada yang lebih susah dari ini, beri ke gua. Sampai gitu gua. Berarti dengan banyaknya cobaan itu bukannya itu malah Allah atau Nabi kita, Allah kita itu malah sayang sama kita, begitu ya Bang ya? Kita berpikirnya seperti itu aja. Itu buat nambahin kita naik kelas, naik kelas Bang Sincan. Naik kelas ya. Jadi mau ada hujatan ke apa ke omongan ke, terus cobaan dari masalah materi ke atau penyakit, ya udah enjoy aja kalau kayak Bang Umar. Karena itu belum berat Bang Sincan. Walaupun juga sebenarnya Bang Umar juga kalau misalnya manusiawinya, kalau mengeluh pasti mengeluh. Pengen teriak, tapi mau gimana lagi, mau nggak mau, suka nggak suka, baginda Rasulullah udah ngajarin, ya harus kita mau gitu. Itu udah harga mati Bang Sincan. Alhamdulillah. Mungkin belum berat lah itu. Belum berat, kalau bagi saya belum berat. Yang berat itu kalau saya diberi apa ya, diberi sebuah kekayaan, ini yang paling berat Bang Sincan. Kekayaan. Nah ini orang itu kalau udah diperhadapkan dengan uang, wah, jatuh, harta, tata, udah ada, kelar. Kalau masih dikasih sakit, sehari nggak bisa makan, masih kita bisa minta kan gitu. Tapi kalau udah dikasih kepercayaan, harta, tata, belum lagi nanti dikasih cobaan wanita. Kalau nggak bisa makan apa itu masih biasa. Kan manusia itu kalau udah dikasih kepercayaan harta, nah itu yang paling rentan Bang Sincan, yang barusan tadi diomongin gitu ya. Off the record. Di luar podcast. Kan gitu Bang Sincan. Betul. Makanya gua nggak berani. Misal gua nih, Mar, keren. Lu gua angkat nih, lu gua ajak podcast. Uang gua banyak dong. Iya, betul. Nah gua takut di situ Bang Sincan. Gua bisa sombong kan gitu ya. Apalagi udah dikasih kepercayaan nih. Nih ada uang 2M, kau bagi-bagi. Apa nggak bingung gua dengan uang 2M? Masih bingung. Kan gitu ya.
siapa yang kita lagi nih? Apa kita pakai dulu? Astagfirullahaladzim. Oh gitu ya. Iya. Aduh keren banget ini. Banyak banget pelajarannya ini. Jadi Bang Umar itu takutnya dia malah Gua kaya. dikasih kaya. Sob. Nih pemirsa OCTV. Gua gak mau. Kita berdoa ya Allah kasih kita kaya, kasih kita. Bang Umar malah takut jadi orang kaya. Takutnya kenapa? Takutnya dia nggak bisa menyalahgunakan harta itu. Makanya hidup itu kan pas-pasan aja Bang Sincan. Pas nggak ada yang ngasih, pas nggak ada yang ngajak ngopi ada yang ngajak ngopi kan gitu. Bener itu. Ntar kita dikasih kepercayaan nih, uang 2M kau bagi, bingungnya kita nih. Oh tunggu dulu nih, investasi bagus nih. Kan bahaya itu bahaya loh. Yang seharusnya dibuat ke sana jadi buat ke sini. Nah itu nggak boleh ya, kawan-kawan semuanya. Nggak, ini asik banget. Oke Bang Umar, ini ada pertanyaan lagi Bang Umar. Jadi teman-teman OCTV juga bingung nih, maksudnya pada pengen nanya nih sama Bang Umar yang udah kan kalau di OCTV ini alhamdulillah sekarang penontonnya banyak kan mualaf Bang Umar. Namanya orang yang deket-deket sama mualaf. Nah mereka juga pada pengen tahu nih, seandainya nih yang bukan mualafnya nih, teman-teman yang di samping mualaf nih sebenarnya dia harusnya seperti apa sih Bang Umar? Biar dia bisa istiqomah. Jadi enggak, maksudnya gimana cara kita itu biar kita dekat sama mualaf itu seperti apa? Misalnya buat orang yang bukan mualaf, orang muslim yang dekat sama mualaf itu seperti apa Bang Umar? Ya jadi gini ya, kadang gua itu ngelihat nih ya, label mualaf itu keren sebenarnya. Tapi terkadang gua ngomongin label ya. Label ini mualaf ini keren gitu. Tapi terkadang ada something yang ingin mengambil keuntungan dari label mualaf ini gitu. Itu banyak loh. Ini yang jadi pertanyaan saya. Itu banyak loh Bang Sincan. Ini yang jadi pertanyaan saya. Nah, jadi mancing pertanyaannya ini kayaknya. Enggak mancing. Enggak mancing. Kalau mancing empang Bang. Kalau mancing kita tepi jurang kayaknya. Enggak. Maksudnya ini kita kasih wawasan, edukasi buat teman-teman yang muslim maupun muslimah, yang kita gimana cara kita bergaul dengan mualaf atau kita dekat sama orang mualaf itu seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan nih Abang selaku mualaf, dan Abang pernah deket nih sama teman-teman muslim seperti apa yang menurut Abang itu baik buat Abang gitu. Ya di Islam kan diajarkan nih hablum dan hablum minanas. Betul sekali. Berarti ini kan konteksnya ke hablum minanas nih. Nggak peduli dia mau mualaf atau kagak. Kalau kita ketemu mualaf ya kita lihat kan situasi dan kondisi. Kalau memang situasi dan kondisinya mualaf itu harus dibantu, ya wajib. Karena itu saudara kita. Jangan kan banyak sekarang itu ceramah gini loh, Bang Sincan. Mualaf itu saudara kita kan gitu. Cuma sehari tadi. Akhirnya gua ngomong kan. Akhirnya gua ngomong nih. Kepancing, astagfirullahaladzim. Terus kan kebanyakan gitu kan. Oh mualaf itu saudara kita, tapi sehari di situ. Sehari. Ada loh yang kayak gitu ya. Tapi di hari selanjutnya whatever. Siapa ya? Itu astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Nggak boleh kayak begitu. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Yang bolehnya ini harus seperti apa Bang? Ya harus kita rangkul, nggak peduli dia itu siapa, nggak peduli dia itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah menganggap dia saudara, seiman loh ini. Seiman ya kita harus benar-benar gitu loh, benar-benar pure gitu loh. Apalagi mualaf. Iya. Yang memang orang yang lagi belajar. Orang yang lagi pengen baru mengenal dia benar-benar jatuh. Dia benar-benar dari hidupnya, dari keluarganya terpecah. Dari circle-nya yang ini pindah, itu kan harus benar-benar dijaga, dijaga. Jadi kita nggak boleh memanfaatkan kan gitu. Karena kan ya tahu sendirilah, tahu sama tahu kan gitu ya. Makanya gue bilang kalau kita ama mualaf itu jangan cuma sehari 2 kali nganggap dia sebagai seorang mualaf, saudara kita gitu. Tapi kita lihat nih situasi kondisinya seperti apa. Apakah dia benar-benar mualaf hanya karena Allah atau karena materi, itu juga harus diperhitungkan. Nah kayak gitu. Tapi kadang kebanyakan itu banyak yang dimanfaatin kan gitu. Kayak gitu Bang Sincan. Siap. Ini juga mungkin
ini edukasinya keren banget buat teman-teman. Jadi kalau Bang Sinchan ini aneh dapat pelajaran yang lumayan sangat berharga lah. Jadi kalau kita sebenarnya kan tahu Bang Sinchan. Enggak dong, kita lagi belajar. Ya teman-teman juga semuanya Pak. Ini banyak banget yang nge-DM-in di Opsi TV. Gimana sih Bang, saya punya ini, ada yang mualaf juga Bang, saya begini-begini gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya terjawab lah di sini sama Bang Umar. Tapi untuk mualafnya sendiri jangan dipakai untuk kesempatan. Itu juga salah itu. Oh, itu salah juga. Misal kita mualaf nih, terus kita prioritasnya kita bukan karena Allah, yang seperti saya bilang. Kita memanfaatkan kemualafan kita nih. Kita minta ke sana, minta ke sini, minta ke sana, minta ke sini hanya untuk memperkaya diri. Itu juga nggak boleh Bang Sinchan. Kan gitu ya. Tapi sebentar Bang Umar. Bukannya kalau kita ngasih membantu mualaf itu hal baik Bang Umar? Kalau dan itu yang saya dengar, yang saya tahu juga, kalau kita membantu mualaf itu pahalanya bisa melebihi kita ngasih anak yatim piatu Bang Umar, dan doanya mualaf itu terkabul. Tapi mualaf yang mana dulu? Oke. Itu. Oh, ada. Mualaf yang mana dulu? Juga ya? Iya. Enggak semua mualaf berarti. Enggak semua. Oke. Terkadang orang mualaf itu kan banyak nih. Ekotek astagfirullahaladzim. Terkadang mualaf itu kan banyak nih, hanya karena dia pengen merit, itu kan ada. Terus dia mualaf dalam tanda petik yang negatif itu banyak gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu ngelihat kinerja terus kualitas mualaf itu seperti apa, kita bisa lihat dari situasi dan kondisi dia gitu. Nah, patut nggak kita bantu dia kan gitu. Jangan sampai bantuan kita ini jatuh sama orang yang salah. Kenapa? Karena selain dia masih ada yang harus dibantu gitu. Iya. Oh, berarti juga tetap harus pilih-pilih. Maksudnya bukan pilih-pilih, kita harus di riset dulu lah. Iya. Gitu jangan sampai kita ngasih ke membantu boleh, tapi jangan sampai bantuan ini jatuh kepada orang yang salah kan gitu. Oke, Bang Umar, ini sebenarnya pembicaraannya masih seru banget, tapi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Berarti berlanjut ini? Ini berlanjut, nanti kita akan berlanjut lagi. Oh, berarti kalau berlanjut amplopnya beda lagi? Oh, beda lagi. Apa gitu? Pokoknya semuanya sudah disiapkan dari Opsi TV dan BTH Channel. Tapi buat teman-teman jangan berpikir seperti itu, karena bahasa kita sarkas gitu. Kadang orang itu enggak kan, ada juga Bang Sinchan. Betul. Gue pengen diundang nih supaya dapat amplop. Enggak, ini cuma bahasa sarkas gitu loh. Jangan jadi sampai. Buat teman-teman Opsi TV yang BTH Channel juga, misalnya ada yang mau ngundang Bang Umar untuk sekedar diskusi atau memberi kajian, baik jangan dibayar ataupun di kalangan sekolah atau di kalangan kantor atau di kalangan masyarakat umum, nggak ada masalah. Saya yang ngejamin Bang Umar enggak akan minta bayaran seperti itu ya. Cuman kalau transport apa segala macam itu biasa, itu no problem. Cuman kalau itu nanti bisa hubungin Opsi TV atau di BTH Channel, nanti bisa langsung hubungin kita. Insya Allah kita akan memfasilitasinya, dan Bang Umar sendiri pasti hadir. Jangan mikirin materi, jangan. Bang Umar insya Allah dia orang yang istiqomah. Dan tapi kalau misalkan memang ada yang mau bantu nih Bang Umar nih, dari pemirsa Opsi TV, dia melihat mau bantu dakwahnya Bang Umar, mau bantu kehidupannya, sakitnya Bang Umar, untuk apa segala macam, itu nggak ada masalah kan Bang Umar? Nggak ada masalah, tapi kalau saya posisi ada, mending kasih ke anak yatim piatu. Siap. Tapi tetap kalau ada yang mau bisa hubunginnya di Opsi TV aja sama di BTH aja. Nah, nanti biar kita yang akan, insya Allah kita sebagai itu ya memberikannya yang baik lah. Enggak kita pakai buat investasi dulu, enggak, tenang aja. Enggak. Tapi ada loh nanti. Kira-kira ada nggak yang gitu? Iya, bisa jadi. Coba suka mancing. Itu kan ya oke. Baiklah, kita aja ya pemirsa Opsi TV, BTH Channel. Terima kasih waktunya, Bang Umar juga terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu orang?